Untuk membuat istrinya cemburu, pria itu sengaja mencium asisten di sampingnya. Namun yang membuatnya heran, istrinya tidak bereaksi. Wanita yang selama ini mencintainya sepenuh hati justru tampak tenang, bahkan tersenyum sambil mengobrol dengan orang lain. Ia tidak tahu bahwa istrinya baru saja menemukan surat cinta yang selama ini ia sembunyikan. Surat yang menunjukkan betapa dalam sebenarnya pria itu mencintainya. Barulah wanita itu menyadari, suaminya yang terlihat sombong dan dingin ternyata menyimpannya di hati. Dulu, saat kuliah, wanita itu mengejarnya selama 3 tahun. Ia menahan ketidakpeduliannya, menahan perasaan sakit karena penolakan. Sementara itu, pria itu sebenarnya diam-diam memperhatikannya, tetapi kesombongan membuatnya menolak berkali-kali. Setelah menikah, sikap buruk itu tidak berubah. Ia sering menyebut-nyebut perceraian, sampai mereka bolak-balik ke kantor pencatatan sipil. Hari itu adalah kali ke-99 mereka mengajukan perceraian. Pria itu merasa sangat yakin bahwa istrinya akan kembali memohon seperti biasanya. Namun kali ini berbeda. Wanita itu akhirnya sadar bahwa cintanya yang tulus hanya dijadikan permainan. Sesampainya di rumah, ia mengemasi barang-barangnya dan berniat pergi. Tapi ia sadar bahwa kalung peninggalan ibunya hilang. Saat mencarinya, ia tanpa sengaja mendengar suaminya bertaruh dengan temannya bahwa ia akan kembali memohon dalam 3 hari. Ketika wanita itu masuk, suaminya berpikir ia datang untuk merendahkan diri. Padahal ia hanya ingin mencari kalung. Asisten sang suami memanfaatkan momen itu dan mengatakan bahwa kalung itu hilang. Melihat sikap acuh tak acuh suaminya, wanita itu semakin hancur. Ia berbalik pergi. Namun saat mencapai pintu, sebuah mobil tak terkendali melaju ke arahnya. Suaminya yang mengikuti dari belakang sebenarnya ingin menariknya, tetapi ia takut memperlihatkan rasa peduli. Jadi ia malah melindungi asistennya. Wanita itu pingsan di tempat. Ketika terbangun di rumah sakit, perawat memberitahu bahwa suaminya tadi sangat khawatir, tetapi pergi tepat sebelum ia sadar. Saat hari kepulangannya, suaminya kembali mengajukan cerai dan mengatakan ia mencintai asistennya. Wanita itu tahu asisten itu hanyalah alat yang digunakan untuk menyakitinya. Mereka pergi ke kantor catatan sipil lagi. Dengan penuh percaya diri, pria itu menyuruh istrinya masuk sendiri untuk membatalkan permohonan cerai. Sementara ia pergi menemui asisten. Istrinya masuk dengan tenang. Petugas bertanya seperti biasa, apakah ia datang untuk membatalkan permohonan? Namun kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memberikan jawaban yang membuat semuanya berhenti. Saya datang untuk mengambil akta cerai. Ia benar-benar tidak menginginkannya lagi.